Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di contoh kedua kita akan membahas model kita yang kedua, yaitu model VECM. Model VECM ini kita pakai apabila di dalam model atau di dalam data yang kita miliki dia ada kointegrasi. Jadi kalau ada kointegrasi kita akan pakai contoh yang kedua, yaitu model VECM. Contohnya adalah saya punya variabel saya adalah inflasi, jadi variabel satu saya adalah inflasi dan variabel yang kedua saya adalah NPF. Kita akan melakukan pengujiannya dengan menggunakan var VCM. Langkah-langkahnya masih sama. Jadi yang pertama kita uji stasionaritas, uji log optimum, uji stabilitas var, uji kointegrasi, uji model hubungan jangka panjang dan hubungan jangka pendek, kemudian IRF, kemudian FEVD. Bagaimana cara kita masuk di FUSE? Kita masuk di FUSE kita. Jadi data yang kita miliki ada inflasi dan NPF. Dan yang kita miliki ini adalah data quarter atau data triwulan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2019. Quarterly, jadi nanti teman-teman masukkan datanya harus disesuaikan. Data yang teman-teman miliki itu data quarter atau data bulanan. Jadi jangan sama-sama, kalau misalkan datanya bulanan dibuat quarter ya. Baik, kita masuk di langkah yang pertama, yaitu pengujian stasionaritas. Kita klik dua kali di bagian inflasi. Kita klik view, kemudian unit root test. Kita cek di level terlebih dahulu, klik OK. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ternyata inflasi itu masih belum stasioner pada tingkat level. Kita freeze, kemudian kita name 1 stasioner inflasi ini level. Ternyata inflasi masih belum stasioner pada tingkat level. Kita cek selanjutnya view unit root test. Kita cek di first difference apakah dia sudah stasioner. Ternyata inflasi dia sudah stasioner pada tingkat first difference. Kita freeze, kita name 1 stasioner inflasi first. Karena oke, ilegal. Karena inflasi sudah stasioner pada tingkat first difference, maka kita bisa tutup di bagian inflasi, kita masuk ke bagian NPF. Di NPF kita klik view, unit root test, kemudian kita klik level, kita klik OK, ternyata dia masih belum stasioner. Kita freeze, kemudian kita kasih nama 1 stasioner NPF level. Karena NPF belum stasioner pada tingkat level, kita lanjutkan ke tingkat first difference, klik view, unit root test, first difference, klik OK. Nah, di sini karena nilai probabilitasnya dia sudah kurang dari alpha, maka bisa kita katakan bahwa NPF dia sudah stasioner pada tingkat first difference. Kita freeze, kemudian kita name 1 stasioner NPF first. Karena kedua variabel yang kita gunakan di dalam model ini dia sudah stasioner pada tingkat first difference, dia sudah stasioner semuanya, maka kita bisa lanjut ke langkah yang kedua, yaitu pengujian var-nya. Jadi var-nya kita nanti cek dia var yang mana ya, var atau VCM. Klik estimate, kemudian kita masukkan variabel kita inflasi, kemudian NPF. Di sini teman-teman boleh menggunakan bolak-balik inflasi dulu, NPF dulu, atau NPF dulu, inflasi dulu boleh. Kalau tidak mau diganti, di sini tetap 1, 2 juga boleh. Kita klik OK karena tidak akan begitu berpengaruh. Kemudian dari sini teman-teman lanjut saja, klik view. Kemudian log structure, log length kriteria. Kita coba 10. Biasanya dia akan error. Kalau error kita coba dia adalah 8. Jadi klik view, log length kriterianya adalah 8. Errornya di sini karena data yang kita miliki dia hanya 32 observasi. Sehingga kalau dia 32 observasi kita paksakan dengan menggunakan log 10, maka dia tidak akan terpenuhi. Kita klik OK, kemudian kita cek. Ternyata di sini ada log 1 gitu ya, kemudian ada log 2, ada log 8.
Dari kelima pengujian ini dia lebih banyak ada di lag 1, berarti nanti kita akan menggunakan lag 1 untuk inflasi dan NPF. Berarti lag yang kita dapatkan adalah lag 1, kita freeze, kita name 2 lag optimum. Kemudian lag optimumnya adalah 1, kita estimate di sini, kemudian kita ganti dia menjadi lagnya adalah 1. Kita klik OK, dan dapatkan hasil seperti ini. Kemudian kita lanjut view lag structure AR root table. Ternyata di AR root table di sini dia tidak ada yang lebih dari 1 dan var stabilitas conditionnya dia terpenuhi. Kita freeze, kemudian di sini adalah nomor 3. Di sini adalah stabilitas var. Ternyata var-nya sudah stabil. Kalau var-nya sudah stabil, lag optimnya sudah terpenuhi, kita lanjut ke kointegrasi, klik view, kointegration test. Di sini adalah angka 3. Lag intervalnya adalah 1, 1 karena dia yang optimal adalah di angka 1, kemudian klik OK. Di sini kita bisa lihat bahwa probabilitasnya ada 1 yang dia kurang dari 0,05. Atau bisa dilihat di trace the test indicate one cointegration equation at 0,05 level gitu ya. Jadi dia di sini kita tahu bahwa dia ada kointegrasi. Kita freeze, kemudian kita name. Di sini nomor 4, kointegrasi. Karena dia ada kointegrasi, maka model yang cocok, ada model yang sesuai untuk yang kita gunakan adalah model VECM. Teman-teman klik estimate kembali untuk mengestimasi modelnya, estimate. Kemudian teman-teman pilih vector error correction. Jadi di sini vector error correction. Kemudian lihat di bagian basic, kemudian cointegration, kita pilih angka 3 karena di kointegrasi kita tadi pilih angka 3. Di sini angkanya 1. Kemudian klik OK. Nah, di sini adalah hasil dari kointegrasi kita. Jadi kointegrasi kita ada di sebelah sini gitu. Bagaimana hasilnya gitu kan? Jadi kointegrasinya dia ada kointegrasi enggak gitu kan? Kita bisa lihat di sini sebenarnya dia kointegrasinya dia sudah kurang dari dia berada di antara min 1 sampai 0. Akan tetapi di sini ternyata kalau tes statistiknya dia tidak memenuhi. Harusnya kan dia kurang dari lebih dari 1,96. Tapi kalau yang di bagian sini kointegrasinya dia tes statistiknya memenuhi, tapi untuk nilainya dia tidak terpenuhi. Ini kita freeze, kemudian ini kita kasih nama. Ini adalah hasil nomor 5. Kemudian ini adalah estimasi model, estimasi VECM gitu aja ya. Nah, dari estimasi VECM kita bisa lanjutkan ke selanjutnya, yaitu dengan menggunakan vari IRF, view, impulse response, kemudian multigraph. Di sini kita 20 enggak apa-apa, kalau teman-teman mau 30 juga boleh, dan klik OK. Nah, di sini ini adalah efek dari inflasi ke inflasi dirinya sendiri. Jadi, inflasi itu ternyata dia ngefeknya seperti ini. Tapi kalau NPF ke inflasi seperti ini. Kalau inflasi ke NPF seperti ini, NPF ke NPF kayak gini. Jadi, ini adalah efek atau respon dari shock atau guncangan dari adanya guncangan dari variabel yang lain. Dia ternyata juga mengalami efek yang berbeda. Ini saya freeze, kemudian saya kasih nama. Ini 6, ini adalah IRF. Kemudian setelah IRF kita bisa masuk ke FEVD, klik view, kemudian varian decomposition. Kita pilih yang combine, kemudian klik OK. Nah, kalau di sini yang di bagian inflasi ternyata inflasi itu tidak dipengaruhi oleh NPF. Jadi inflasi yang kita miliki itu tidak dipengaruhi oleh NPF atau inflasi itu tidak bergantung dari NPF. Tetapi kalau dari hasil ini, di sini kan NPF ya, NPF bertambah merah. Di awal-awal dari NPF itu sampai pada leg ke-4 atau leg 4 ini ya, NPF itu tidak dipengaruhi oleh inflasi, akan tetapi
Tapi mulai dari leg kelima, NPF itu nilainya dia sangat dipengaruhi oleh nilai inflasi. Jadi seperti ini, karena dia ada potongan dan ternyata inflasinya naik, berarti nilai dari inflasi, nilai dari NPF di awal-awal tidak dipengaruhi oleh nilai dari inflasi, akan tetapi mulai dari leg keempat dan seterusnya ternyata dia dipengaruhi oleh variabel inflasi. Seperti itu. Kita freeze, kita name. Ini yang ketujuh, ini adalah FEVD. Selesai untuk VCM, jadi nanti teman-teman cukup membuat angka 1 sampai dengan angka 7 sesuai dengan model yang teman-teman dapatkan atau model yang teman-teman peroleh. Sekian dulu dari saya untuk model VCM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.